Yo, what's up guys? Nama saya Wildan Kurniadi. So asik ya. Oke, halo semuanya, nama saya Wildan Kurniadi. Selamat datang di tutorial Java untuk pemula yang ke-17. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang hak akses pada Java atau pada kelas Java lah ya. Karena Java itu memiliki kelas. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya sebelumnya ya. Untuk teman-teman yang belum pernah belajar pemrograman berorientasi objek sebelumnya, mungkin ada yang baru belajar C atau belajar Pascal atau belum pernah belajar bahasa pemrograman sama sekali. Mungkin bingung apa sih maksudnya hak akses itu. Nah, jadi di dalam pemrograman berorientasi objek itu kita ada beberapa hal yang yang akan kita gunakan seperti ini. Nah, jadi di dalam sebuah kelas itu pasti ada hak aksesnya. Kemudian di dalam sebuah variabel ada hak aksesnya. Dan di dalam sebuah penamaan metode itu ada hak aksesnya. Mungkin teman-teman ada yang bingung kenapa ini tipenya private, kenapa ini public, kenapa protected. Nah, jadi kita akan bahas ini. Kenapa saya memutuskan untuk buat video ini? Karena di dalam OOP itu atau Object Oriented Programming itu terdapat beberapa teknik ya. Ya misalnya inheritance, terus ada enkapsulasi, kemudian ada polymorphism, dan hampir semuanya sih ya, semua dari teknik OOP itu menggunakan atau memainkan yang namanya hak akses. Jadi ya mungkin video kali ini mungkin sedikit membahas tentang teori, tapi tenang aja kita bakal praktek ke codingnya juga sedikit. Oke, jadi apa sih hak akses pada kelas itu? Jadi sebenarnya hak akses itu gimana cara, apakah si metode atau variabel tersebut bisa diakses oleh kelas lain atau tidak. Jadi hak akses sendiri sebenarnya ada 3 tipe, yaitu yang pertama adalah tipe hak akses private, kedua adalah tipe hak akses protected, dan ketiga itu public. Apa bedanya? Nah, jadi begini. Ini udah saya urutkan berdasarkan tingkat ketertutupan mereka. Nomor 1 itu paling tertutup dan nomor 3 paling terbuka. Gimana sih? Nah, jadi begini. Private atau hak akses private itu adalah variabel atau metode yang hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman punya variabel dengan hak akses private atau metode dengan hak akses private, hanya kelas yang ada di dalam itu gitu ya, dalam kelas yang sama yang bisa memanggilnya. Nanti akan kita coba. Dan 2, kemudian ada yang namanya protected. Protected ini variabel atau metode yang dapat diakses oleh semua kelas turunannya. Gimana sih ini turunan itu? Nanti akan dibahas, jadi gak usah terlalu dipikirin dulu tentang protected. Dan ya kita skip langsung ke yang nomor 3. Ada public. Jadi public ini variabel atau metode yang bertipe hak akses public itu bisa diakses oleh semua kelas. Jadi kalau misalnya selama dia dipanggil ya, jadi misalnya ada kelas A dan kelas B, nah ya udahlah kita skip aja. Jadi kita masuk ke NetBeans-nya. Jadi harap diperhatikan atau harap diingat-ingat bahwa cara penulisan sebuah tipe hak akses itu adalah selalu dipasang di depannya ya, seperti ini, public, public, public void. Nah, jadi misalnya untuk tipe data private itu seperti ini, private void teks sederhana. Dan saya punya misalnya private void test. Nah, begini. Dan kemudian saya panggil teks sederhana. Nah, begini ya. Nah, jadi kalau di dalam hak akses yang bertipe private, kita lihat di sini. Apple object, saya buat sebuah objek apple ceritanya. Dan saya buka metode teks sederhana. Nggak akan bisa. Kenapa?
karena tipe data dia private. Jadi dia nggak bisa dibuka di kelas lain, yaitu pen.java. Tapi saya bisa manggil metode teks sederhana ini di dalam metode tes. Kenapa? Karena mereka berada di dalam satu kelas. Nih cara manggilnya. Oke. Jadi itulah tentang cara kerja tipe data private ya. Dan kemudian protected ini kita skip dulu, nanti akan saya jelasin lagi kalau udah waktunya. Dan kita punya public. Nah, public ini bisa diakses oleh semua kelas katanya. Nah, jadi begini. Ceritanya ini saya udah manggil teks sederhana ya. Tapi kan nggak bisa. Kenapa? Karena tipe hak aksesnya private. Coba kita ganti ke public. Dan kita cek. Nah, bisa tuh. Mau di test running boleh. Kita buat system.out.println. Misalnya kita buat testing. Nah, kita ini tipe hak aksesnya public ya, teks sederhananya ya. Coba kita buka, kita jalankan. Dan ya di sini jalan, muncul tulisan tes. Dan coba kita ganti ke private. Nah, jadi merah kan tuh ya, udah kelihatan ini sebenarnya. Nah, coba kita jalankan. Nah, tuh one or more projects were compiled with error. Jadi ada error di dalam ini. Kalau kita paksa jalankan run anyway, udah ada exception in thread, uncompilable source code, teks sederhana has private access in ya. Jadi karena tipe hak aksesnya private, hak aksesnya private, jadi nggak bisa diakses oleh sembarangan objek. Harus oleh metode yang ada di dalam kelas yang sama, gitu. Jadi ya mungkin untuk hak akses segini aja dulu. Kalau misalnya ada yang bingung atau kurang jelas, silahkan aja di komen. Kalau menurut teman-teman ini bagus dan bermanfaat, silahkan di-share ke seluruh dunia. Atau ya, lebay banget ya. Ya, jadi silahkan like. Dan jangan lupa subscribe, karena insya Allah lah saya aktif terus. Dan ya, kita ketemu lagi di tutorial Java yang selanjutnya. Di video yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.